wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ingkang kula hormati dumateng sahibul hajah Bapak Ngadiono sekeluarga. Mudah-mudahan Allah tansah memberikan kesehatan kepada beliau sekeluarga dan mengabulkan semua hajat-hajatnya dan selalu dinaungi rahmat taufik hidayah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ustaz Rusdi beserta seluruh teman-teman sahabat Ariyat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula kalipan sedaya napa sing kula kalih sedaya hajataken dikabulaken kali Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah tanpa seizin Allah kita niscaya tidak akan bisa hadir. Dengan tanpa Allah menggerakkan kaki, hati, kaki, anggota badan kita, niscaya kita semuanya tidak akan bisa berkumpul. Dengan bentuk kasih sayang Allah, dengan bentuk perhatian Allah kepada kita, sehingga Allah tetap memberikan kita semuanya istiqomah. Allah memberikan kita semuanya kekuatan, Allah memberikan kita semuanya kesehatan, sehingga kita semuanya bisa berkumpul insyaallah penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam Allah mugi-mugi selalu terhaturkan dumateng kariban kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai panutan kita semuanya, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semuanya. Patutlah kiranya kita semuanya sebagai umatnya untuk selalu benar membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kali panjang sedaya saged hakim jadi umatipun dan kelak selalu bersama barisanipun masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kurang beberapa pelajaran lagi kitab ini sudah usai. Mudah-mudahan penuh bisa membawa kemanfaatan keberkahan untuk kita semuanya, seluruh keluarga dan masyarakat kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya Ali, ya Ali, kata Rasulullah bahwa sittatun min ummati fil jannati, ada 6 perkara dari umatku, kata Rasulullah, yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa 6 itu yang Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali? Yang pertama adalah syabun suwiji wong nom ta'ibun kang gelem tobat. Sing pertama niku gambarane duduk wong tuwek sing gelem tobat, tapi wong enom sing gelem tobat. Terus pundi enom niku nggih kaya kados kula kali panjenengan sedaya. Sebab kalau orang itu mau di masa mudanya dia bertobat, alamat usia di 40 tahun mendatang dia adalah orang yang istimewa. Masa-masa senengi arek dolan, masa-masa arek senengi pol-pole syahwat, pol-pole masa puber, emosionalnya tinggi, rasa nafsunya tinggi, makannya banyak, kekuatannya kuat, cara berpikir pun kuat. Itu di usia masa muda kayak panjenengan, yakni di usia
mulai dari 12 tahun sampai umur 21 tahun, 25 tahun. Sehingga Rasulullah mengatakan nek ono arek cilik, ono arek enom, isih enom kok gelem tobat tengene Gusti Allah, berarti iku min ahlil jannah. Itu adalah ciri-ciri orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula kali bolo-bolo sahabat Ariyat isih enom-enom kados ngeten iki tetap semangat, tetap istiqomah sing masuk dalam kriteria ini, dalam catatan kita semuanya min ahli jannah, amin ya robbal alamin. Gak gampang rek, isik seneng-senengi nang pantai, isik seneng-senengi nang pasar, isik seneng-senengi dolan, isik seneng-senengi HP-an, dikongkon sholawatan, dikongkon ngaji, pempeng, berarti iku hatinya penuh iman dan takwa kepada Allah. Berarti masa depan bangsa kita, masa depan masyarakat kita tergantung kepada anak mudanya. Jikalau anak mudanya itu bobrok ket mulai saiki, rembuk ket mulai saiki, niscaya 5 tahun mendatang sampai 10 tahun mendatang hancur pula masyarakat kita. Tapi nek masa muda ini sregep ngaji, masa muda ini sregep sholawatan, gemar untuk beribadah kepada Allah, niscaya 5 tahun 10 datang, insya Allah negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya robbal alamin. Insya Allah di negara yang sangat kita cintai ini banyak sekali pengajian, banyak sekali sholawatan, banyak sekali majelis dzikir, banyak sekali majelis-majelis thariqah, dan banyak lagi yang lainnya. Itu insya Allah bentuk kecintaan Allah kepada bangsa kita. Mudah-mudahan bangsa kita itu betul-betul mendapatkan predikat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang menjadi pilihan Allah, yang banyak kekasih Allah, bangsa yang penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang kedua kata Rasulullah, yakni waman lan wa tasaddaqa kang gelem sedekah sapa man sirron ing sapa halih nyamar atau halih sembunyi-sembunyi. Wong sing senengane sedekah dengan secara sembunyi-sembunyi, dalam artian gak duwelit-delit terus malu-malu mboten ngoten. Minimal kita gak ngomong-ngomongin nang wong kathah, gak gembor-gembor aku nang lho wis sedekah 2000, ndak disebutke. Wong sing 1.000 menengahi. Dadi soweneng didik-didik kita ajarkan untuk akhlak-akhlak teman-teman muda, akhlak-akhlak anak-anak kita semuanya dengan gemar bersedekah. Saya sering membuat contoh, bukan sombong, terutama kepada anak-anak saya pribadi. Kita biasakan masuk ke dalam masjid, kita biasakan masuk di dalam musola, dan bukan hanya masuk, bukan hanya ibadah sholat saja, tapi disangoni untuk kota amal masjid. Itu kita biasakan, sehingga sampai pulau dolan ten pundi niku supe gak nggo duit. Dadi yuga kula niku dititipi, diparingi arta kali tiyang. Mari nang masjid, marunyah guru lebokno nang celengan. Niku sudah menjadi akhlak. Lho nak ngapunten ayah gak bawa uang. Loh ini tadi kan aku dikasih orang, dimasukkan aja sih. Sudah terbiasa. Jadi kalau nggak kita biasakan, nggak duwe akhlak sing model ngoten iku, kita biasakan. Mulai dari kecil, saya juga dididik oleh orang tua saya, ben arep budal nang musola, ben arep budal nang masjid, disangoni iki sangu kanggo jajan, iki sangu dilebokno nang kota. Niki wajib. Sampai ten kula sakniki wangsul ten Jombang pun nek badhe budal ten musala nang masjid mesti disangoni, "Le, iki tene gendho." Kula wis
rumah tangga wis gede aku ya mlebono dhewe. Lah dengan tolan emang. Jadi sampai sudah terbiasa seperti itu. Jadi gini, contoh lagi, semisal banyak sekali kita geblek pipis, geblek ngengek, golek masjid diuyui lagi ngengek ikut, iya kan? Ayo golek masjid lampau boyo, lah niki gak golek konten bayar, masjid gak bayar ngengek. Jadi biar biasakan, wong nang konten gelem 2.000, mosok nang masjid gak gelem 2.000 atau 10.000. Dibiasakan, ndak akan rugi, ndak akan kurang. Insya Allah sedikit demi sedikit akan menjadi akhlak yang sudah terbiasa dalam ajaran ke kita semuanya itu. Terus kemudian skala kebaikan maupun keburukan, semua itu ada paksaan. Sering saya sampaikan, terpundi-pundi sering kalau sampai ada 2 hal, kebaikan dan juga keburukan, semuanya itu didasari dengan paksaan. Contoh ketika kita berbuat jelek pun itu butuh paksaan. Contoh gaul karo kanca-kanca sing senengane, napa nyun sewu, dicekoki ngombe. Pertama gak gelem, dipaksa pahit gak enak. Karena saking kulino dadi kebiasaan dadi enak-enak ae. Butuh paksaan. Nyun sewu. Togel sami mawon. Pertama niku jajal 1.000 5.000. Marunu sampai entek 50.000 100.000. Niku gak ono sing ikhlas karena dadi kebiasaan. Nomor kurang titik ae wis bunga. Seneng. Kena buntute tok wis seneng. Kena ngarepe tok ya seneng. Dadi ikhlas pun biasa ngoten. Saestu niki. Atau kita berbuat yang lain, contohnya kita main oblok. Tahu oblok? Duduk, gadul. Nek bahasane wong Jombang oblok. Lho kok roh aku biyen yo pernah kok. Pernah roh maksudnya. Sampai ngomong, oh iki dibetel ae, dibetel. Barongan sing opo sampe apa? Maten-maten disawang koyok penak, nguasno wong niku lho, guyu-guyu wis kena nomor butute tok ngarepe tok sawen. Nggawa dhuwit 2 juta mulai klempis niku lho, gak ikhlas. Sapa 2 juta ikhlas entek? Suwe-suwe baleni maneh. Baleni nek ono acara, ono duwe gawe, nek gak mampir nang kono gak lego atine. Karena butuh paksaan awal. Ngoten nggih. Begitu pula dengan kebaikan, semua juga butuh paksaan. Pertama kali jenengan sholat digebuki karo wong tuane sampean, dipaksa karo gurune, gak sholat 5 waktu ngadeg, gak sholat 5 waktu ditakzir, gak sholat 5 waktu gak disangoni wong tuane, gak sholat 5 waktu wis pokoknya hukuman yang macam-macam. Brutal, boring. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, ndak usah dikongkon, akhirnya budal piyambak. Makanya di dalam fikih di usia 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun harus diajarkan tentang masalah sholat. Jikalau sudah usia 10 tahun, kalau dia tidak mau sholat, maka perintah agama syariat untuk memukulnya. Dalam artian menakut-nakutinya, tidak sampai melukai, tidak sampai matahno. Memukul artinya menakut-nakuti kepada anak tersebut sehingga dia bergerak dan mau melaksanakan sholat, akan menjadi kebiasaan dia gemar melaksanakan sholat. Lu fikih ngajarno tekok poksoan dhisik. Sama dalam ibadah-ibadah sunnah yang lain, kita melaksanakan qiyamul lail itu juga butuh paksaan. Kulo nek misal gak dididik kali Romo Kiai Imam Yahya Makrus ten pondok bendi ten jam 3 bengi digrojok banyu, ditendang karo pengurus, dipukuli, batin kuwe enak-enak turu, diobrak-obrak gelut ae wis.
Dulu awal seperti itu. Mungkin jiwa-jiwa kayak sampean ini, saya juga merasakan itu. Diomong ini titik tersinggung, gak gelem foto. Kula biyen nggih ngoten. Dipaksa, ditendangi sampai namanya Pak Kepala Pondok, namanya Pak Muhaimin. Ayo keluarkan jurusmu, pencaan, gelutan. Masya Allah ditutup galon, deng wis bolak-balik. Akhirnya lama-kelamaan saya menangis. Oh iya, Mbak Imam matur, andai kata panjenengan tidak saya biasakan seperti ini untuk melaksanakan qiyamul lail, niscaya sampai tuwek, sampai elek, sampai mati nggak pernah nglakoni iki. Kalau kita tidak membiasakan itu, nggak akan bisa terbiasa. Paksoan kabeh, ayo dijak sholawatan bareng-bareng dengan halus. Ya butuh paksaan. Didongkrak hati kita, dipaksa. Kalau kita tidak mau merubah diri kita, niscaya Allah tidak akan mau merubah kita semuanya. Kalau dari diri kita mau merubahnya, niscaya Allah akan merubah nasib kita semuanya yang lebih baik. Dari dua hal ini, jalan yang baik atau yang buruk, semuanya butuh paksaan sehingga menjadi kebiasaan yang istiqomah dan insya Allah muncul karomah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah monggo bareng-bareng resep pokso niki penting. Sampai-sampai kula niku kali guru kula males belajar, males zikir, males untuk napa jenenge ngapalaken. Akhire guru kula nulis raja, dikongkon nulis raja, gawe kotaan, mau nulis lafadz dal, ya, fa, terus marukab, shot. Akhirnya suruh baca. Apa artinya? Dipokso. Tak dekek nang dompetku. Eling guru kula. Nek ketok males bukaan rojo rajai. Tak waca, oh nggih dipokso. Kalau tidak ada paksaan, kita tidak akan ada perubahan. Minimal mendongkrak untuk diri kita sendiri, mengasih contoh untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Insya Allah kita semuanya akan menjadi uswatun hasanah yang berakhlakul karimah. Amin amin ya robbal alamin. Ngapunten, mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Tetap istiqomah, semangat, dongkrak hati kita. Insya Allah Allah akan merubah nasib kita lebih baik dan lebih mujur. Harapan kita semuanya, masyarakat bangsa kita semuanya akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan penuh dengan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.